ngapain? Boleh bantu? Halo Elisheba, nah ini Miss sementara membersihkan meja, tapi Miss sudah mau selesai. Ini Elisheba boleh bantu Miss. Oke. Kalau Miss boleh tahu, kenapa Elisheba datang terus menawarkan pertolongan? Oh, soalnya tadi coba belajar untuk menjadi anak yang rajin dan suka menolong untuk memiliki masa depan yang baik. Nah, coba pingin begitu, Miss. Wah, good job Elisheba. Nah, Elisheba tahu tidak, di dalam Alkitab ada juga seorang wanita yang rajin dan Tuhan mencurahkan berkat kepadanya. Oh ya, siapa itu, Miss? Nah, ada Ruth yang melayani Naomi mertuanya, terus ada Ribka yang melayani hamba dari Abraham, dan juga ada Maria yang melayani Yesus, dan masih banyak lagi cerita tentang wanita-wanita ini. Oh ya, Miss, saya jadi penasaran. Kalau begitu, ayo kita saksikan hanya di Mesbah Cilik. Pernahkah kamu melakukan perjalanan jauh? Apa yang kamu bawa? Bagaimana kamu mengurus makanan? Ketika Abraham mengirim hambanya dalam perjalanan panjang, hambanya membawa 10 unta untuk membawa segala sesuatu yang dibutuhkannya. Eliezer terbangun dengan tergesa-gesa. Langit masih gelap, tapi sudah saatnya pergi. Dia memiliki pekerjaan penting untuk dilakukan. Abraham muncul dari kegelapan. Dia tersenyum pada hambanya yang tua dan setia. Tuhan akan mengirim malaikatnya mendahului kamu, sahabatku. Allah akan memastikan bahwa kamu menemukan wanita yang Dia pilih untuk menjadi istri Ishak. Dia akan menjadi wanita dari tanah airku. Kita tidak boleh membiarkan Ishak menikahi salah satu wanita kafir yang tinggal di sini. Dia seharusnya menikahi seorang yang percaya kepada Allah. Eliezer memikirkan misinya saat dia melakukan perjalanan hari demi hari yang berdebu. Abraham begitu yakin bahwa malaikat Tuhan akan melakukan perjalanan di depannya. Dia akan bertemu dengan banyak orang asing. Bagaimana dia akan menemukan wanita yang tepat? Siapa yang akan menjadi wanita yang Tuhan pilih? Akhirnya Eliezer tiba di kota Nahor, tempat saudara-saudara Abraham tinggal. Hampir petang. Dia telah lelah karena perjalanan. Dan dia haus, demikian pula unta-unta itu. Tiba-tiba, Eliezer mendapat ide. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan berdoa. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, berilah aku kesuksesan hari ini. Tapati janjimu kepada Tuanku. Aku di sini di sumur desa. Para gadis muda di kota akan segera datang untuk mengambil air. Aku akan berkata pada salah satu dari mereka, tolong, turunkan tempayan dan berikan aku minum. Jika dia berkata, minumlah, dan aku akan membawa air untuk unta-untamu. Biarlah dia menjadi engkau pilih untuk hambamu Ishak. Sebelum Eliezer selesai berdoa, seorang gadis muda yang cantik muncul. Dia datang ke sumur dan mengisi tempayan airnya. Eliezer bertanya-tanya. Dia berlari untuk menemuinya. Tolong, berikan aku minum dari tempayan airmu, pinta Eliezer. Gadis itu, Ribka, dengan cepat menurunkan tempayannya dari bahunya. Dia menawarkannya kepada Eliezer dan dia minum sepuasnya. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang Eliezer doakan. Aku juga akan membawa air untuk unta-unta kamu. Ribka menuangkan tempayannya ke palung minum hewan-hewan itu. Lalu dia buru-buru ke sumur untuk mengambil air lagi. Eliezer tersenyum dengan gembira. Allah telah menjawab doanya dengan begitu cepat. Dan gadis itu begitu ramah dan begitu baik. Ketika Ribka kembali, Eliezer berkata kepadanya, tolong katakan siapa ayahmu. Dan ketika dia memberitahunya, Eliezer berlutut dan menyembah Allah. Pujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Dia telah setia menepati janjinya kepada Tuanku.
Tuhan telah membimbingku langsung kepada keluarga tuanku. Ribka pulang dan menceritakan kepada saudaranya Laban tentang hamba Abraham ini. Laban langsung pergi ke sumur dan mengundang Eliezer ke rumah mereka. Eliezer menceritakan kepada mereka tentang misinya dari Abraham. Dia menceritakan tentang doanya dan bagaimana Allah menjawabnya dengan begitu cepat. Akankah Ribka setuju dengan permintaan Abraham? Ribka mendengarkan dengan seksama dari Eliezer. Dia mendengar bagaimana Allah telah memimpin Eliezer ke keluarganya. Dia percaya bahwa Allah memimpin dalam hal ini. Jadi dia setuju untuk pergi bersama Eliezer. Dia akan meninggalkan keluarganya dan tanah airnya. Dia akan menjadi istri Ishak. Halo Sobat Cilik Hope Channel, hari ini Miss Carlia ditemani oleh Elisheba. Nah sebelumnya Miss mau tanya, kira-kira Elisheba suka membantu orang tua atau guru nggak? Kayaknya iya, Miss. Nah Elisheba suka membantu apa? Kalau sama orang tua sih suka ambilin barang. Kalau sama guru biasanya kasih kertas ke orang worship. Oh, nah kira-kira kalau membantu dan suka bekerja seperti tadi, itu disebut apa? Rajin? Nah, betul sekali rajin. Nah, kalau rajin itu kegiatan yang buruk atau kegiatan yang baik menurut Elisheba? Yang baik. Nah, kegiatan yang baik. Oke, kalau gitu mari kita buktikan. Jadi sekarang Miss punya satu aktivitas. Di sini ada roti. Jadi Miss mau minta Elisheba untuk memakan roti ini. Masa gini doang, Miss? Kenapa? Rasanya nggak seru. Oke, Miss punya satu tambahan. Ini dia. Ah! Miss punya selai. Jadi coba Elisheba oleskan selainya ke atas roti. Oke, sekarang Elisheba boleh makan rotinya. Enak rasanya? Iya. Nah, ini juga sama seperti Elisheba, seperti roti yang belum diolesi selai tadi dan yang sudah diolesi selai tadi. Nah, yang belum diolesi selai itu rasanya tidak enak, bukan? Dan setelah diolesi selai dia menjadi lebih enak. Nah, orang yang rajin sama seperti roti yang telah diolesi selai. Maka dari itu, Sheba harus terus rajin supaya Sheba juga disukai oleh orang lain dan juga Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat suka orang yang rajin. Nah, contohnya di mana? Elisheba boleh buka di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di sana menceritakan bahwa ada orang yang rajin dan dia menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Dia menjadi naik satu tingkat lagi. Tuhan mempercayakan hal besar kepada dia. Kalau Elisheba juga menjadi anak yang rajin, Elisheba akan dipercayakan hal yang lebih besar oleh Tuhan. Nah, pertanyaan ini juga mau Miss sampaikan kepada sobat cilik yang ada di rumah. Apakah sobat cilik mau menjadi anak yang rajin? Nah, mari kita menyebarkan Tuhan Yesus kita sebagai sahabat kita ke seluruh dunia. Nah, aktivitas kita sampai di sini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Sepanjang malam, juru selamat peliharakan aku. Ku diselamatkannya dari segala dosa dan disucikan oleh darahnya. Dihapus dosaku, ke surga ku tuju, ke Yerusalem baru.
Apakah teman-teman adalah orang yang rajin atau sebaliknya orang yang malas? Tahukah teman-teman bahwa istirahat yang cukup memiliki hubungan erat dengan kemampuan berpikir secara jernih? Ketika kita mendapatkan tidur yang cukup, otak kita memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memproses informasi yang telah kita pelajari selama seharian. Proses ini membantu memperkuat memori dan meningkatkan konsentrasi. Sebaliknya, kurang tidur dapat mengganggu fungsi kognitif, menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan, memperlambat respons, dan meningkatkan tingkat stres. Oleh karena itu, tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan kemampuan berpikir secara jernih. Jadi, sekarang kita pilih ya. Angkat tangan pada pilihan kalian ya. Pertama, siapa yang mau menjadi orang yang rajin istirahat secara cukup? Mana? Nah, berarti harus senang bobok siang dan tidur sebelum jam 9 malam. Oke? Kedua, siapa yang mau menjadi orang yang rajin tidur telat alias begadang? Siapa yang mau? Entah buat main game, menyelesaikan tugas, karena ada yang tunda-tunda. Atau buat sekedar overthinking di tengah malam. Siapa tuh? Jangan ya, please. For your information, satu fakta menarik mengenai penyembuhan otomatis oleh tubuh saat beristirahat adalah bahwa selama kita tidur, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang penting untuk perbaikan dan regenerasi sel. Hormon ini membantu memperbaiki jaringan yang rusak, membangun otot, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Proses ini adalah alasan mengapa istirahat yang cukup sangat penting ketika kita sedang sakit. Karena tubuh kita secara alami bekerja lebih keras untuk menyembuhkan dan memulihkan diri saat kita tidur. Pasti kita semua mau kan panjang umur dan sehat selalu? Kenapa kita harus sehat? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Karena Tuhan Yesus menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Maka kita hidup karena dan untuk Dia saja. Kenapa Tuhan ingin kita sehat? Karena Tuhan rindu agar setiap orang bergabung dalam keluarganya. So sweet sekali kan? Sekian dulu untuk sharing kali ini. Bye-bye Sobat Mesbah Cilik. Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today I have a very, very special word. It is diligence. Let's spell diligence together. Diligence is spelled D-I-L-I-G-E-N-C-E. Diligence. Now what does diligence mean? It means to work hard at something and being careful in what we do. So let's have a thorough and diligent learning experience today. I want to tell you a story about a man named Nehemiah. Nehemiah was a man who worked very diligently to rebuild the walls of Jerusalem. He had many, many challenges. He had many, many obstacles, but he worked diligently and the wall was finished. The hard work and dedication helped protect the city and showed his love to God. Have you ever done a puzzle before? A puzzle is hard to do sometimes, but you have to do it very diligently. You can't do it quickly, but carefully.
And diligence is important in finishing the puzzle. Remember to be diligent and to not give up. Bible says that in Proverbs 13 verse 4, the soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Diligence helps us achieve our goals and it honors God. So remember, be diligent, work hard, and honor God in what you do. Jesus loves you very much. Bye! Halo pemirsa Mesbah Cilik dan para orang tua. Episode kali ini kita akan belajar bagaimana menanamkan kerajinan sejak dini kepada anak-anak kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang tua Kristen, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan anak-anak kita. Salah satu nilai yang penting yang seringkali kita sudah mulai abaikan adalah menanamkan kerajinan kepada anak-anak kita. Alkitab banyak kali mengajarkan, banyak kali menyebut tentang kerajinan, kerja keras dan ketekunan. Di dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini bukan hanya soal kekayaan materi, tetapi juga kekayaan karakter dan iman. Nah, kerajinan ini adalah sebuah kebiasaan yang dibentuk sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan bahwa kerja keras itu merupakan suatu bentuk ibadah dan cara kita bersyukur kepada Tuhan kita. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam hal ini. Anak-anak itu melihat kita, mereka lebih banyak memperhatikan kita, apa yang kita lakukan, bukan mendengarkan kata-kata kita. Nah, mereka bisa belajar bagaimana kita bekerja dengan tekun, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah, atau di dalam pelayanan kita. Dengan begitu, mereka belajar menghargai nilai kerja keras. Nah, mengajarkan kerajinan itu kepada anak-anak bukan berarti kita mengajarkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang berlebihan, tetapi membimbing anak-anak kita untuk mengajarkan tugas-tugas sederhana seperti merapikan tempat tidur mereka, mengerjakan PR, atau merapikan mainan-mainan mereka. Bisa juga kita tugaskan anak-anak untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang kecil. Setiap langkah kecil yang kita ajarkan kepada anak-anak kita akan membentuk karakter mereka. Nah, marilah kita sebagai orang tua tidak hanya berdoa agar ada anak kita menjadi orang yang rajin, tetapi juga menjadi contoh untuk anak-anak kita, menjadi contoh yang aktif di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita membantu mereka untuk membangun fondasi yang kuat untuk masa depan anak-anak kita, untuk menjadi individu yang sukses, juga sebagai hamba Tuhan yang setia dan berdedikasi. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Apa akibatnya kalau Geva tidak mengerjakan PR karena malas? Dimarahin mami sama papi. Nilainya sedikit. Terus akibat lain apa? Dimarahin mami. Biasanya nilai dan poinnya dikurangin. Kamu tahu nggak kebalikannya malas? Kurang tahu, Miss. Pekerjaan menjadi tertumpuk dan pekerjaan menjadi banyak. Gevas biasanya dapat nilai jelek. Apakah kamu tahu kebalikannya malas? Kebalikannya malas adalah rajin. Kurang tahu, Miss. Kalau gunanya menjadi rajin apa, Gwen? Nilainya 100. Gunanya menjadi rajin adalah supaya aku juga kurang tahu, Miss. Apa gunanya menjadi rajin? Mengerjakan PR. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa menjadi rajin. Sebutkan salah satu kebiasaan rajin yang kamu lakukan setiap hari. Biasanya menyapu atau mengepel. Belajar matematika dan bahasa Indonesia.
Matematika. Kamu rajin belajar matematika.